Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Melva Rahmayani dengan NIM 1903338 dari kelompok 2 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Fisika SMA. Nah, untuk yang pertama itu ada identitas, di mana nama sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Kota Baru, mata pelajaran fisika, kelas atau semester 12, semester 1, KI KD, KI 3 dan 4, di mana KD 3.1 dan KD 4.1. Selanjutnya, materi pokok, yaitu rangkaian arus listrik searah, DC. Alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran atau 3 dikali 45 menit. Nah, kompetensi intinya seperti yang tertara di layar. Oke. Selanjutnya untuk yang C, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana KD 3.1-nya adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang saya buat adalah 3.1.1 menganalisis arus listrik dan pengukurannya. Selanjutnya 3.1.2 menetapkan hukum Ohm dan hambatan listrik. Selanjutnya menelaah arus listrik dalam rangkaian tertutup. Selanjutnya menganalisis hambatan sepotong kawat penghantar. Selanjutnya menganalisis gabungan sumber tegangan listrik. Selanjutnya menganalisis menelaah hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya itu menganalisis energi dan daya listrik. Dan 3.1.8-nya menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KD 4.1-nya adalah melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Adapun indikatornya yaitu melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah DC, menghitung arus dan tegangan pada rangkaian tertutup, serta yang ketiga yaitu menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah baik lisan maupun tulisan secara sistematis. Nah, untuk poin yang D-nya adalah tujuan pembelajaran, di mana melalui kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif pada pendekatan saintifik, diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah hukum Ohm dan hambatan listrik. Selanjutnya, peserta didik mampu menelaah arus listrik dalam rangkaian tertutup. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis hambatan sepotong kawat penghantar. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis gabungan sumber tegangan listrik. Selanjutnya, peserta didik mampu menelaah hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis energi dan daya listrik. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah DC. Mohon maaf, selanjutnya yaitu peserta didik mampu menghitung arus dan tegangan pada rangkaian tertutup. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan tentang rangkaian listrik searah baik lisan maupun tulisan secara sistematis. Baik, untuk poin yang E adalah materi pembelajaran. Di mana materi pembelajarannya pada dimensi pengetahuan seperti yang sudah saya buatkan dalam bentuk tabel ini, di mana materi pembelajaran yang pertama adalah arus listrik dan pengukurannya, di mana dimensi pengetahuannya ada faktual, konseptual, dan prosedural. Faktualnya yaitu rangkaian baterai pada senter, telepon genggam, dan radio merupakan contoh rangkaian DC. Terus listrik dari aki pada kendaraan bermotor juga merupakan contoh rangkaian DC. Nah, untuk konseptualnya yaitu rangkaian arus searah DC atau direct current ini merupakan rangkaian listrik dengan arus stasioner dalam arti polaritas tetap dan tidak berubah terhadap waktu. Selanjutnya, besaran-besaran utama yang menjadi perhatian dalam listrik arus searah adalah kuat arus yang dilambangkan dengan I dan tegangan yang dilambangkan dengan V
yang bekerja pada komponen resistif dengan sumber arus atau tegangan konstan. Selanjutnya, arus merupakan jumlah muatan yang melewati suatu penampang penghantar setiap satu satuan waktu. Selanjutnya, arus listrik yang dihasilkan oleh sumber tegangan listrik mempunyai arah dan tempat dengan potensial listrik tinggi ke rendah, atau arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya, arus listrik DC mengalir dengan besar dan arah arus listrik yang tetap. Adapun dimensi proseduralnya, yaitu untuk pengukuran tegangan DC diperlukan alat ukur yang disebut voltmeter, di mana langkah-langkahnya seperti yang sudah saya tuliskan pada tabel berikut ini. Nah, untuk materi yang kedua itu adalah hukum Ohm dan hambatan listrik. Faktualnya adalah hukum Ohm ini berasal dari hasil percobaan George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854 yang menunjukkan adanya hubungan antara arus, beda potensial, dan hambatan. Di mana pada konseptualnya, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antar kedua ujung penghantar tersebut, dan berbanding terbalik dengan hambatannya, di mana dalam persamaannya kita di mana dalam persamaannya yaitu I itu sama dengan V per R. I itu arus, P itu tegangan, dan R itu merupakan hambatan dengan satuan Ohm. Selanjutnya, untuk materi ketiga adalah arus listrik dalam rangkaian tertutup, di mana pada pengetahuan konseptualnya, rangkaian listrik tertutup ini adalah suatu rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan. Terus pada rangkaian listrik tertutup itu terjadi aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik ini ialah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap detik melalui satuan penghantar, atau dalam persamaannya I sama dengan I per T. Selanjutnya, untuk hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff, di mana konseptualnya hukum 1 Kirchhoff itu berbunyi jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Terus hukum 2 Kirchhoff merupakan solusi bagi rangkaian-rangkaian tersebut yang berbunyi di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya tertutup, jumlah aljabar gaya listrik atau E dengan penurunan tegangan I kali R sama dengan 0. Secara matematisnya dirumuskan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Begitu juga untuk untuk bagian proseduralnya, seperti yang sudah saya tuliskan pada tabel ini, begitu. Selanjutnya, untuk yang F, poin yang F itu adalah model pembelajaran, di mana saya di sini mengambil model kooperatif dengan pendekatan saintifik atau ilmiah. Selanjutnya di sini metodenya ada demonstrasi, tanya jawab, eksperimen, tugas, dan diskusi, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk poin G adalah media pembelajarannya, di mana alat dan bahannya ada LCD proyektor, terus ada komputer atau laptop, terus ada PPT atau salin dia, terus ada papan tulis dan perangkatnya. Selanjutnya ada LKS, rangkaian arus listrik searah DC, terus juga ada video keselamatan kerja di laboratorium, dan software aplikasi virtual lab. Itu apabila kita melakukannya secara virtual. Sedangkan yang saya buatkan di sini adalah praktikum pada offline, seperti itu. Selanjutnya, untuk sumber belajarannya seperti yang sudah saya tuliskan, bisa kita semua baca. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran, di mana di sini untuk pertemuannya, yaitu pertemuan selanjutnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya memakai mode pembelajaran kooperatif, di mana untuk kegiatan pendahuluannya sendiri itu mengucapkan salam, berdoa, mengambil presensi, dan memotivasi peserta didik agar semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi rangkaian arus listrik searah DC. Nah, untuk kegiatan intinya sendiri, di mana kita tahu sintak dari
Kooperatif ini, model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, selanjutnya menyajikan informasi, selanjutnya mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar, selanjutnya membimbing siswa untuk belajar kelompok, selanjutnya melakukan evaluasi, dan selanjutnya memberikan penghargaan. Di mana pada langkah yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Di sini kita menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat yang didapatkan dengan mempelajari materi tentang rangkaian arus listrik searah ini. Selanjutnya memotivasi peserta didik dengan menyampaikan bahwa baterai termasuk aki, elemen volta, dan panel surya merupakan sumber arus listrik searah. Nah, selanjutnya menyajikan informasi. Peserta didik diberi informasi dan panduan dengan cara mendengarkan penjelasan guru saat presentasi di depan kelas menggunakan media PPT. Selanjutnya peserta didik dapat melihat, mengamati, membaca buku, dan sumber belajar lainnya tentang materi yang relevan dengan rangkaian arus listrik searah DC. Selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa atau peserta didik ke dalam beberapa kelompok belajar. Nah, di sini guru membagi kelompok belajar peserta didik dengan cara satu kelompok terdiri dari 5 orang peserta didik. Terus pemilihan anggota kelompok ini berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam satu kelompok ada peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan biasa. Selanjutnya dalam satu kelompok tersebut terdapat ketua kelompok yang bisa memandu peserta didik lainnya agar diskusi ataupun kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya membimbing siswa untuk belajar kelompok. Nah, pada langkah ini, guru meminta peserta didik untuk membuka LKS yang sudah dibagikan kepada peserta didik pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, sebelum melakukan percobaan atau eksperimen tentang rangkaian arus listrik searah DC ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk membaca petunjuk penggunaan LKS dan mendiskusikan bagaimana pembagian kerja kelompok pada saat melakukan percobaan. Semua anggota kelompok ini bisa melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah DC ataupun menghitung arus dan tegangan pada rangkaian tertutup. Kemudian peserta didik kelompok melakukan percobaan atau eksperimen. Selanjutnya setiap kelompok menyajikan hasil eksperimen di depan kelas. Nah, melakukan evaluasi. Pada langkah ini, guru memberikan evaluasi terhadap percobaan serta hasil dari percobaan setiap anggota kelompok dengan mengaitkan hasil percobaan dengan teori yang sudah ada. Serta guru juga menjelaskan bagaimana fakta, konsep, ataupun prosedur yang sebenarnya dalam kegiatan eksperimen tersebut. Meskipun peserta didik tadi sudah membaca LKS tentang akan tetapi peserta didik juga biasanya ada prosedur ataupun langkah yang terbalik seperti itu. Disinilah fungsi guru untuk memberikan evaluasi. Nah, selanjutnya guru dan peserta didik juga membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pembelajaran ataupun percobaan kerja rangkaian arus listrik searah DC ini. Untuk sintak yang terakhir ataupun langkah yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Pada langkah ini, guru memberikan apresiasi ataupun penghargaan terhadap kelompok yang melakukan percobaan dan menyajikan hasil percobaan dengan benar menurut penilaian guru. Pada langkah ini, guru juga bisa menyiapkan hadiah untuk kelompok yang terbaik. Selanjutnya, guru juga menyemangati dan memberi arahan kepada kelompok lain yang sudah melakukan percobaan dan menyajikan hasil percobaan, akan tetapi masih banyak kesalahan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu kegiatan penutup 15 menit, di mana peserta didik membuat rangkuman ataupun simpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Nah, pada kegiatan penutup ini, guru juga menyampaikan kepada peserta didik bahwasannya untuk bersiap-siap untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, guru membuat rangkuman ataupun simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Selanjutnya, guru juga mengagendakan tugas yang harus dikerjakan di luar jam pembelajaran atau di rumah, lalu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk poin berikutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran, di mana yang pertama ada teknik penilaiannya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, instrumen penilaiannya, jenis satu teknik penilaiannya yang pertama itu pengetahuan, di mana di sini saya membuat
tes tertulis yaitu pilihan ganda dan uraian. Untuk bentuk instrumen dan instrumennya itu terlampir, serta pedoman penskoriannya juga terlampir nanti. Terus yang kedua itu ada penilaian sikap, di sini yaitu jurnal observasi sikap. Nah, untuk bentuk instrumen dan instrumennya terlampir serta pedoman penskoriannya juga terlampir. Selanjutnya ada keterampilan, rubrik penilaian kinerja di mana bentuk instrumen dan instrumennya terlampir, pedoman penskoriannya juga terlampir. Nah, ini ada mengetahui, aku baru 12 Juli 2021 mengetahui Kepala SMA Negeri 1 Kota Baru, guru mata pelajaran fisika. Nah, untuk lampiran yang pertama, yaitu penilaian pengetahuan, di mana di sini instrumen penilaian pengetahuannya ada yang pertama adalah pilihan ganda, ini materi pembelajarannya, terus ini indikatornya, di mana ranahnya ada C4, semuanya C4 saya buatkan, karena menganalisis itu KD-nya, KKO-nya itu C4 ya, maka untuk ranahnya saya buatkan pada soal C4 semuanya. Untuk bentuk soalnya itu, ini adalah pilihan ganda. Berikut contoh soalnya. Ini, oke, next. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu nah, untuk nilainya sendiri begini, nilai itu sama dengan ini untuk yang objektif, ya, pedoman perskorannya, jawaban benar diberikan skor 1, jawaban salah diberikan skor 0 untuk pilihan ganda ya. Maka nilainya didapatkan skor perolehan per skor maksimum dikali 4. Untuk yang kedua yaitu soal uraian, berikut soalnya. Indikatornya adalah ini, soalnya ini, di mana penskorannya nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimum dikali 4. Oke, yang kedua lampiran kedua yaitu penilaian sikap. Contohnya seperti ini, ada tabelnya, ada nomor, nama, kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif, tanggung jawab, disiplin, teliti, kreatif. Untuk kolom aspek penilaiannya, kalau seandainya contohnya namanya Yunita kerjasamanya sangat baik, maka nilainya dibuatkan 4 kayak gitu. Kalau seandainya dia untuk rasa ingin tahunya cuma baik, maka dibuatkan nilainya 3 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, di mana instrumen penilaiannya seperti yang sudah saya buatkan ini, aspek yang dinilai itu mampu merancang percobaan rangkaian listrik arus searah, mampu menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan, mampu membuat laporan hasil percobaan, serta mampu mengkomunikasikan hasil laporan percobaan. Di mana kalau seandainya sangat baik diberi skor 100, selanjutnya kalau itu baik diberi skor 75 dan kurang baik itu 50 serta tidak baik diberikan nilai 25. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.